sorry banget, kayak kita nggak bisa operasi hari ini, dan karena besok weekend kamu harus pulang. Halo teman-teman, selamat pagi. Nah, jadi hari ini aku tuh akan melakukan operasi minum, dan operasi aku ini akan dilakukan di Uniklinik di Freiburg. Jadi Uniklinik itu di Jerman itu kayak rumah sakit besarnya gitu, yang banyak ada spesialis, dokter-dokter spesialis. Nah, sekarang aku lagi di ruang tunggu untuk nunggu kamarku. Dan nanti akan aku ajak kalian lihat-lihat kamarnya dan gimana sih proses untuk rawat inap di Jerman. Nah oke teman-teman, jadi sekarang ternyata tadi lama banget aku nunggu di tempat registrasi. Jadi mereka itu lagi mempersiapkan kamar yang buat aku tinggal. Jadi di sini tuh sama sih seperti kayak di Indonesia, kayak kamu bisa pilih kamar yang cuma 1 pasien atau 2 pasien, atau yang bisa barengan pasien. Nah kebetulan karena aku ada asuransi dari kantor dan kita bisa milih kamar, dan aku milih kamar yang untuk 1 orang. Nah tadi kayaknya di sini susternya baik-baik gitu sih, enggak sih? Ada yang baik, ada yang enggak sih. Cuma tadi kebetulan yang handle aku tuh baik banget gitu. Jadi dia bilang dibandingkan kamu nunggu di deket registrasi, lebih baik kamu duduk di sini di kantin. Jadi aku lagi duduk di kantin nih, nanti aku kasih lihat ya gimana. Jadi di sini bisa lepas masker, terus mungkin bisa dia bilang ada air kalau kamu mau minum dan lain-lain. Oke, jadi ini adalah kantin khusus pasien dan lokasinya itu ada di tengah-tengah antara kamar. Jadi bukan di lantai bawah seperti biasanya di Indonesia. Jadi kantin ini tuh khusus untuk pasien aja. Nah terus bagi kalian pasti agak bingung ya kenapa hari ini aku nggak makeup. Jadi begini, jadi kemarin tuh sebelum operasi di Jerman itu kan biasanya kalau orang di Indonesia ya, maksudnya biasanya kan kita udah nginep 1 hari sebelum tindakan ya. Nah kalau di Jerman, karena di sini mereka tidak komersial sama sekali ya, mereka tidak nyuruh kita stay di rumah sakit kalau nggak penting gitu maksudnya. Ya mereka nyuruh kita datang itu 6 jam sebelum operasi gitu. Jadi makanya kemarin aku seharian penuh itu kayak hampir 6 jam 5 jam gitu aku di rumah sakit untuk preparation itu banyak sih. Jadi tapi kebetulan aku kemarin nggak bikin video karena lupa dan udah heboh. Kita tuh kayak bikin appointment ke bagian anestesi karena kan nanti akan di anestesi full. Jadi nanti mereka tuh mau tahu apa aja sih kondisi badan kita kayak gimana. Jadi mereka tahu anestesi apa yang paling cocok gitu ya dengan badan kita. Terus nanti dikasih tahu berapa lama kita bakal siuman, terus ada alergi apa, obat dan lain-lain, pokoknya semuanya deh. Terus kemarin juga kita ketemuin sama dokter ginekologinya. Jadi dia jelasin lagi bagaimana prosesnya, terus kita pakai metode apa. Kebetulan aku akan pakai metode laparoskopi gitu, dan setelah itu mereka juga ngecek ginjalku, mereka mau lihat aja gitu. Alhamdulillah bagus semuanya. Jadi pokoknya di preparation day itu bener-bener semuanya mereka lihat, dan hari ini aku tinggal masuk dan tinggal tunggu kamar. Setelah itu kayaknya tinggal pasang infus dan tunggu sampai waktu sebelum operasi. Oh ya tadi kan anyway aku ngomongin tentang makeup ya. Lupa. Jadi intinya kemarin itu pas preparation day mereka juga kasih tahu kalau hari ini kalian datang nggak usah pakai makeup, nggak usah pakai krim, maksudnya krim di badan ya, karena kan nanti akan ditaruh kayak maksudnya mesin atau apa gitu, alat-alat gitu maksudnya, kok mesin. Terus tapi kalau muka nggak apa-apa pakai krim, tapi nggak boleh makeup. Terus nggak usah pakai jewelry apapun, tapi aku sih pakai anting ya, cuma nanti aku copot, intinya gitu. Terus jadi makanya hari ini aku bare face dengan jerawat-jerawat ini. One eternity later. Oke teman-teman, akhirnya aku udah dalam kamar, udah dapat kamarnya. Nah ini adalah pintu masuk dan langsung masuk ada toilet di sini. Ini kamar mandinya, cukup bersih, dan juga di sini ada shower.
lumayan ya. Nah jadi di sini seperti biasa kita dikasih baju, nah ini ya baju yang belakangnya kebuka itu, terus ini ada kaos kaki dan pakaian dalam. Nah teman-teman, jadi ini adalah beauty case katanya. Jadi coba kita lihat ya apa aja di dalamnya. Oke, jadi dalamnya tuh ada waslap, terus di sini ada handuk, tapi aku juga bawa sendiri. Terus di sini ini beauty case-nya ada sabun, sampo, conditioner, terus ada juga body moisturizer. Lalu di sini ada menu makanan yang bisa kita pilih. Terus banyak lah untuk breakfast, dinner. Dan di sini ada bathrobe. Oke teman-teman, jadi sekarang aku udah pakai baju yang khusus untuk masuk ke ruang operasi. Terus aku juga udah dikasih gelang ini dengan nama dan tanggal lahirku. Terus aku juga udah pakai kaos kaki kompresi ini. Oke teman-teman, jadi tadi susternya itu bilang untuk persiapan nanti ke ruang operasi ini tuh harus aku kunci, dan nanti kuncinya harus dimasukin ke cosmetic bag ini dengan juga house shoe. Nah house shoe ini nanti kita juga kasih ke susternya, jadi nanti dia bawain di bed kita, ditaruh di sini, dan nanti pas aku udah rada-rada siuman aku bisa langsung pakai ini. Oke teman-teman, jadi ini tuh adalah TV-nya di sini, dan di sini kalian bisa telepon. Ini teleponnya, terus ada internet, ada TV, dan info-info lainnya. Dan ini bisa kalian turunin, bisa kalian lebih dekat, atau bisa kalian deketin atau jauhin. Dan di sini tadi sebelum aku masuk sama mereka di login, dan ada nama aku di sini, nama pasiennya. Ini adalah menu makanannya, jadi kita bisa pilih ya, sama lah ya kayak di Indonesia gitu. Terus nanti kita bisa kasih tahu dan tulis apa aja alergi kita, atau kita lagi nggak makan apa gitu. Ini setiap ini ada jadwalnya makanan yang kita bisa pilih. Terus kita bisa kasih tahu juga kalau kita misalnya vegetarian atau kita tidak makan babi seperti itu, alergi dan lain-lainnya. Menunya ternyata not bad at all. Jadi aku lihat di sini ada misalnya kayak ayam pakai saus, terus ada vegetable. Ini salmon fillet pakai lime sauce. Terus ini juga ada apa tuh vegetable souffle pakai brokoli dan carrot. Dan ada yang pakai apple mousse, dan kalian juga bisa pilih di sini nih seperti ada Nutella, ada croissant, ada pakai butter, jus, smoothie, dan ya. A few moments later. Nah teman-teman, jadi sekarang aku mau ngasih kabar sedikit nih, ada sedikit kabar yang agak-agak aneh gitu ya. Jadi tadi aku kan udah di kamar dan terus udah ketiduran, pokoknya udah sekitar 3-4 jam nunggu untuk operasi kan. Nah terus tiba-tiba tadi ada dokter datang, terus ini aku udah kayak kayaknya bad news nih gitu. Ternyata benar, katanya banyak banget emergency, dan jadi dokternya yang harus operation aku tuh nggak available. Jadinya sekarang karena hari Jumat dan besok adalah weekend, jadi mereka bilang sorry banget, kayak kita nggak bisa operasi hari ini, dan karena besok weekend kamu harus pulang, daripada maksudnya kan nggak jelas juga kan aku di sini Sabtu Minggu gitu. Jadi nanti hari Rabu operasinya, Rabu depan, dan hari Selasa datang ke sini untuk ambil darah aja gitu. Jadi aku kayak oke. Masalah aku udah ketiduran, udah pakai baju OP dan segala macamnya. Sudahlah, memang kadang-kadang apa yang kita mau tuh nggak sesuai dengan apa yang direncanakan Tuhan ya. Well ya udah, jadi intinya aku mau ngasih tau kalian aja. Jadi aku mau pulang dulu nih, dan aku akan bikin video lagi ketika hari Rabu aku udah di rumah sakit lagi. Oke? Selamat
pagi teman-teman semuanya. Nah, jadi hari ini udah hari Rabu dan aku udah ada di rumah sakit. Dan hari ini jam 6.45 pagi tadi aku udah ada di rumah sakit karena operasinya akan dilakukan jam 9 pagi. Dan seperti yang kalian lihat, aku udah ganti baju OP. Doain aja semoga nggak di-cancel lagi ya. Nah, kebetulan seperti yang terakhir, aku juga memilih kamar dengan 1 orang. Tapi karena hari ini aku datang jam 6.45 pagi tadi dan masih banyak pasien yang stay di rumah sakit gitu, jadi belum ada yang check out. Jadi karena seperti itu, aku sama mereka sekarang ditaruh di kamar for bride and Zimmer itu, maksudnya preparation room untuk orang-orang yang OP yang belum dapat ya. Jadi kita menginap itu di hari OP sampai hari pemulihan gitu, hari recovery-nya. Jadi biasanya kalau OP seperti aku direncanakannya sekitar 3 hari lah maksimal. Insya Allah ya, semoga nggak nyampe 4-5 hari. Oke, jadi sebenarnya kamar ini kamar biasa aja sih, kayak kamar dokter gitu ya, yang nggak dipakai gitu kayaknya. Dan di sini kalian kan lihat ya kosong. Nah, kosong itu biasanya mereka nanti taruh bed supaya kita bisa istirahat gitu. Terus di sini kalian ya seperti biasalah ada wastafel. Terus nanti kita dikasih minum. Terus barang-barang kita bisa taruh di sini. Sementara jadi kata mereka nanti sekarang aku di sini dulu, terus setelah OP, setelah pemulihan, baru mereka bawa aku ke kamar yang sesuai request kita. Nah teman-teman, jadi tadi pas kita baru masuk ke ruangan ini, semua sih kayak semua pasien, kita dikasih lakban, ada nama kita dan station apa, maksudnya kita kayak di departemen apa gitu ya. Kalian kebaca kasih ini tuh namanya station Hegel. Dan ada namaku di sini. Nah, ini gunanya adalah untuk kita tempel di kosmetik bag kita yang nanti akan dibawa di atas tempat tidur kita yang nanti dibawa ke ruangan operasi. Nah, jadi yang ini tuh aku taruh di sini ya. Jadi mereka tuh tahu ini tuh barangnya siapa gitu loh. Terus ini adalah sendal rumah, nanti kayak sendal hotel gitulah, sendal rumah yang aku masukin ke sini. Terus ada nama aku juga dan ini station. Oh ya, tadi aku belum ngasih lihat nih. Jadi di sini tuh kita bisa naruh barang kita lah ya sampai kita selesai operasi nanti. Ini ada koper, terus sepatu boot, sepatu, dan ini tuh ada safety box. Jadi sebenarnya kita bisa pakai safety box ini naruh seperti mungkin dompet, handphone, dan barang-barang lainnya. Dan nanti setelah OP, setelah kita udah siuman gitu ya, kita bisa buka dan bisa bawa ke kamar kita yang sebenarnya. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, tinggal di Indonesia itu jauh lebih luxury ya, lebih bisa memilih gitu. Kalau di sini itu mereka sebenarnya bagus sih, step plus, ada plus minusnya lah ya, tinggal di Jerman dan Indonesia bedanya gitu. Tapi di sini ya gitu. Jadi intinya money can't buy anything ya. Misalnya kamu mau anaknya siapa, kamu mau kerja profesi apa. Kalau misalnya di sini treatment yang didapat ya sama. Sambil nunggu kita mau OP, kita bisa keluar kamar nih. Dan ini adalah view-nya dari atas, cantik ya. Jadi di bawahnya lagi sedikit salju gitu. Oke teman-teman, wish me luck. Nanti aku akan video lagi ketika aku sudah tidak fly lagi ya. Insya Allah. Pokoknya ketemu lagi setelah operasi ya. Halo teman-teman semua. Nah, akhirnya aku sudah siuman. Jadi aku sebenarnya udah di kamar dari sekitar jam kayaknya 1 deh. Jam 1 tadi kan aku operasi jam 10 pagi. Dan aku tuh udah di kamar kayak jam 1, tapi aku masih super sadar nggak sadar gitu. Terus aku tidur lagi, terus bangun-bangun kayak jam 3-an. Nah makanya sekarang aku cuma mau kasih kabar aku baik-baik aja, alhamdulillah sehat semuanya. Cuma aku belum bisa terlalu bergerak karena masih ngilu di perutku gitu. Dan jadi sekarang aku udah dapat dinner, bisa makan karena aku udah puasa dari jam 10 malam kemarin. Jadi lapar banget gitu. Oke, ya udah teman-teman, kalau gitu aku makan dulu ya. Oke guys, jadi aku dapat tortellini dinernya dan salad parmesan. Dan aku harus makan
makannya pelan-pelan katanya supaya tidak muntah. Nah terus aku tadi mau apa ya, cari tahu ya. Jadi tadi tuh sore gitu aku diajak belajar jalan, terus aku sempet kaget gitu kan, padahal kan aku baru operasi jam 10 pagi tadi. Terus mereka nanya gitu mau nggak belajar jalan gitu. Terus aku bilang oh emang ini biasa ya kayak gitu. Terus kata dia ada sih orang yang bisa gitu. Terus dilihat dari blood pressure aku, terus dari detak jantung semuanya tuh normal. Makanya mereka memberanikan diri kayak nanya mau nggak gitu. Ya udah aku bilang mau deh gitu. Terus dia nanya apa, aku kasih painkiller dulu. Setelah itu kita belajar jalan. Terus aku bilang nggak usah lah ya gitu. Aku sakit nyut-nyutannya tuh kayak cuma hilang timbul gitu loh, bukan yang kayak seterusnya gitu kan. Jadi aku pikir ya udah gitu. Tadi terus akhirnya aku belajar jalannya sih cuma 1 senti itulah, dibantuin, dipegangin ke kamar mandi, terus balik lagi ke tempat tidur. Terus setelah itu aku bener-bener rasa capek banget, aku rasa kayak habis olahraga. Karena kan kita narik badan, narik segala macam gitu kan. Makanya nih kalau kalian lihat ada si segitiga ini yang buat narik badan, yang kayak di Kopaja. Nah ini tuh untuk ngebantu kayak kita narik badan, udah gitu. Terus dia nyuruh tadi aku duduk di pinggiran tempat tidur dulu. Setelah itu kita jalan pelan-pelan, sama sih seperti kayaknya orang kayak sesar gitu ya. Tapi karena aku pakai metode laparoskopi, sebenarnya kalau aku baca-baca juga dan aku tanya dokter, sebenarnya pemulihannya sangat jauh lebih cepat gitu. Makanya aku kayak pokoknya aku harus pulang. Aku mau pulang aja gitu, nggak mau lama-lama di sini. Karena sebenarnya alhamdulillah aku sih ngerasa baik-baik aja ya, cuma si perut doang ini susah bergerak kayak gini. Kebetulan nih teman-teman, karena corona aku juga belum cerita ya, semua para pengantar dan para penjenguk itu nggak boleh sama sekali ya, satupun orang tidak boleh. Jadi cuma boleh kalau kalian itu melahirkan. Kalau melahirkan cuma boleh suami, dan yang aku tahu suaminya itu kalau sudah di rumah sakit nggak boleh pulang-pulang lagi. Jadi nggak boleh keluar masuk. Nah karena aku tidak lahiran, jadinya visitor sama sekali nggak boleh. Jadi manual tuh nggak boleh datang sama sekali. Masuk gedung pun nggak boleh. Dulu aku juga pernah operasi di Indonesia dan itu ada mama, ada papa, ada tante. Jadi semuanya bantuin, semua ngelayanin gitu kan. Dan di sini tuh bener-bener gimana ya? Pokoknya kayak ngebuat kita juga jatuhnya lebih kuat gitu ya, lebih percaya sama diri sendiri kalau kita tuh bisa. Sebenarnya ada plus minusnya sih, tapi plusnya adalah sepertinya budaya itu ngebuat aku jadi personalitiku juga jadi berubah drastis ya. Pas nyampe Jerman tuh aku jadi ngerasa kayak semuanya bisa gitu loh. Di sini juga aku tadinya takut kan, aduh aku bisa nggak ya di rumah sakit sendirian gitu kan, terus gimana nanti abis operasi mau makan segala macam. Terus akhirnya sih bisa-bisa aja gitu ya. Jadi kita kayak jauh lebih percaya diri dan lebih nggak manja-manjain diri lah ya. Pasti gitu. Kalian orang-orang Indonesia atau kalian orang yang tinggal dan pindah ke Jerman atau ke negara manapun yang bukan di Indonesia, itu pasti beda banget rasanya. Dan aku yakin pasti diantara kalian juga merasakan hal yang sama seperti aku. Jadi budaya yang membuat dan membentuk kita jadi seperti ini gitu loh, jadi lebih kuat gitu ya, lebih strong. Halo, selamat pagi teman-teman. Hari kedua di rumah sakit. Sekarang jam 9 pagi dan makanan pagiku udah ada di sini. Udah dari tadi sih, cuma baru makan. Baru lapar maksudnya. Jadi kita lihat makanannya. Nah, makanannya ada ini nougat cream tuh kayak Nutella, white bread, cold milk sama fruits. Coba kita lihat apa yang ada di dalam sini. Oh, yang dapat koran juga. Ya pemirsa, seperti inilah ya breakfast di Jerman.
udah dinner time. Tapi sebenarnya aku tadi udah dapat makanannya nih dari jam 5. Jadi di sini tuh dikirimin makanan buat dinner itu jam 5 sore, tapi karena aku makan selalu telat gitu, maksudnya kayak makan siangnya telat gitu, jadi jam 5 ya masih kenyang gitu ya. Jadi aku baru makan jam 7. Terus hari ini tuh tadi aku jarang bikin video, maaf ya. Jadi dari tadi karena lagi fokus belajar untuk jalan. Jadi karena sekarang aku udah nggak pakai kateter, jadi sekarang tuh ke toilet harus sendiri gitu. Dan di sini tuh kita nggak dibantuin gitu sama susternya. Jadi susternya cuma bantuin waktu pertama kali latihan jalan. Setelah itu kita sendiri, pokoknya bener-bener super mandiri banget deh, kayak nggak bisa bermanja-manja seperti suster di Indonesia ya. Kadang-kadang kangen juga sih. Tadi mereka mau cek kayak pakai ultrasound, cek ginjal, dan itu tuh di ruangan kayak 2 ruangan dari kamar aku. Nah aku harus jalan ke situ sendiri. Aku sempet kayak bingung, ini bisa nggak ya gitu. Tapi ternyata bisa ya, walaupun jalannya sesenti gitu, lama gitu, tapi bisa sih akhirnya. Kayak ada pakai mayo gitu, terus itu ada sayurnya, terus ini ada Laugenbrot, itu roti Jerman juga kan. Ini white bread, terus ada green tea, ada apple juice, dan ada susu. Hai, selamat pagi teman-teman. Hari ini hari ketiga aku di rumah sakit. Ini baru pagi, kayak sekitar jam 8 pagi gitu, tapi masih agak gelap di luar karena winter ya. Terus hari ini aku udah sedikit better sih rasanya ya, karena kan dari kemarin udah disuruh latihan untuk jalan ke toilet. Dan sekarang aku ngerasa pas lagi jalan ke toilet tuh udah nggak terlalu nyut-nyutan lagi gitu. Paling abis dari toiletnya pas duduk balik ke tempat tidur tuh aduh capek banget gitu loh, terus perutnya rasanya nyut-nyutan gitu. Cuman katanya sih itu normal banget gitu kan. Jadi makanan pagiku udah datang beserta koran. Makanan pagi hari ini ada Nutella, ada white bread, ada croissant, ada smoothie mango, dan buah, dan juga susu. Yummy ya. Coba kita lihat. Wow. Oke, aku makan dulu ya. So teman-teman, jadi aku mau kasih kabar baik nih. Alhamdulillah aku udah boleh pulang hari ini. Jadi ini udah infus sudah dicopot, dan nanti aku masih ada pipe sih yang ada di perut gitu. Untuk liquid itu nanti akan dicopot juga. Terus nanti akan ditutup semua jahitannya. Tapi alhamdulillah banget, aku kira tuh besok gitu ya aku pulang. Ternyata tadi dokter bilang mereka cek darah aku semuanya baik, tensi baik, jadinya hari ini aku bisa pulang. Nah jadinya nanti Manuel akan jemput sekitar agak sorean. Jadi sekarang aku mau lunch dulu, terus chill sampai nungguin si Manuel datang. Oke, nanti aku kabarin lagi ya. Nah ini adalah makanan lunchku hari ini, makan siang. Sebelum pulang kita lihat ya, ini ditulis sih ada chicken medallion, chicken sauce, and then ada carrots, like enak banget, yummy. Dan ada kue juga, ada yogurt, ada apple juice. Oke, kita makan dulu ya. Nah, hai teman-teman, jadi sekarang aku lagi tungguin Manuel datang. Aku udah berusaha sekuat mungkin nih ganti baju sendiri tadi. Dan untuk jemput kayaknya suami boleh datang ke atas untuk bantuin bawa koper, karena kayaknya aku nggak mungkin juga untuk packing aja nggak bisa. Lihat siapa yang datang.
Nah teman-teman, akhirnya Manuel sudah datang. Ya jadi teman-teman kalau untuk bantuin pulang gitu kayaknya boleh diperbolehkan, karena aku juga nggak bisa packing sendiri. Karena tuh kopernya di bawah, kopernya di lantai maksudnya, terus gitu berat, jadi aku nggak bisa bawa-bawa dan nggak bisa packing. Intinya tadi juga ngambil baju-baju ini, dan untuk kayak pakai baju aja kayaknya mungkin setengah jam sendiri. Sebenarnya kita bisa telepon suster, tapi aku orangnya nggak mau ngerepotin dan sebel gitu kan, selalu minta tolong. Jadi tapi alhamdulillah tadi bisa sih, aku akhirnya bisa pakai baju sendiri, pakai stocking sendiri, bisa pakai legging maksudnya. Dan di luar itu dingin, jadi kita harus nggak bisa cuma kayak pakai baju kayak gini aja, harus pakai jaket dan lain-lain. Well anyway, thank you so much teman-teman yang udah ngikutin perjalanan aku 3 hari di rumah sakit. Dari sebelum OP sampai OP, dari di cancel sampai jadi lagi. Pokoknya makasih banyak udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dah.